Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, selamat siang. Jumpa lagi bersama saya Erma Widayanti, dan video kali ini kita akan mulai berkenalan nih dengan yang namanya Office gitu ya. Jadi di Office ini kan banyak banget aplikasinya. Kira-kira yang kita bahas apa dulu? Kita akan bahas yang Excel dulu. Kenapa? Karena Excel ini banyak yang sedikit kesulitan gitu ya, sedikit kesulitan. Jadinya kita akan bahas materi tentang Excel. Kita perkenalan dulu dan juga kita akan belajar rumus dasar tentang Excel gitu. Oke, selamat menyaksikan. Baik, sekarang kita akan membahas dasar dari Microsoft Excel. Makanya kita harus tahu dulu nih apa itu Microsoft Excel. Jadi, kalau kita belajar tentang Microsoft Excel, itu lebih kita harus tahu dulu tentang Microsoft. Jadi, Microsoft ini mengeluarkan aplikasi atau software yang bertujuan untuk memudahkan pekerjaan yang ada di kantor. Jadi, dikenal dengan Microsoft Office. Nah, di Microsoft Office ini banyak sekali isinya, tapi yang paling tenar atau paling sering digunakan itu adalah Word, Excel, PowerPoint, dan juga Access. Nah, dari situ kita bisa lihat nih bahwa Microsoft Excel adalah salah satu dari bagian Microsoft Office. Dan Microsoft Excel ini adalah sebuah program atau aplikasi yang merupakan bagian dari paket instalasi Microsoft Office yang berfungsi untuk mengolah angka menggunakan spreadsheet yang terdiri dari baris dan kolom untuk mengeksekusi perintah. Jadi ini adalah tampilan dari Microsoft Excel, dan ini ikonnya ya. Oke, selanjutnya kalau kita berbicara tentang Microsoft Excel untuk membuat dokumen baru itu seperti apa sih? Di awal kalau kalian tadi tahu shortcutnya, kita tinggal double klik aja nih atau klik 2 kali gitu ya, maka akan terbuka sheet seperti ini. Kalau sudah ada, maka kita bisa klik file kemudian new atau tekan tombol Ctrl dan juga N secara bersamaan, maka akan muncul tampilan seperti ini. Dan kalian pilih yang blank. Jadi kalian membuat dokumen baru yang masih belum ada isinya gitu. Hasilnya seperti ini ya. Oke, nah selanjutnya nih, kalau kita berbicara tentang Microsoft Excel, berarti paling tidak kita harus tahu menu-menu yang ada di Microsoft Excel. Maksudnya menunya ini seperti apa? Jadi tampilannya udah ada nih, nanti akan saya tampilkan secara detail ketika kita membuka Excel. Tapi di sini paling tak kalian harus tahu yang namanya title bar. Title bar ini berisi nama file yang kita buka. Biasanya kalau tadi itu ada buku 2 Excel gitu ya. Jadi ini title-nya adalah namanya gitu. Kemudian biasanya di bawahnya title itu ada kelompok-kelompok kan. Itu yang disebut dengan ribbon. Berisi semua perintah yang Anda perlukan untuk melakukan tugas umum di Excel. Jadi tab ini itu memiliki banyak tab masing-masing. Ada beberapa kolom perintah, jadi satu kotak itu satu tab namanya ya. Jadi di ribbon ada tab-tab-tab banyak banget. Nah di situ kita ada berbagai kelompok perintah. Misalnya ini kelompoknya font, contohnya kayak gitu. Oke, selanjutnya adalah Quick Access Toolbar. Jadi di atas tadi selain ada ribbon, ada namanya Quick Access. Jadi Quick Access ini memungkinkan Anda mengakses perintah umum yang tidak mempedulikan tab yang dipilih. Maksudnya apa? Jadi kalau Quick Access saya pengennya yang didulukan di sini ada new misalnya, ya udah dipilih ada new, kemudian kita klik dia langsung untuk membuat dokumen baru begitu. Kemudian ada lagi biasanya tell me what you want to do. Misalnya di sini ada tell me. Kotak tell me ini bekerja seperti kolom pencarian. Jadi searching gitu ya, membantu Anda dalam dengan cepat menemukan alat-alat atau perintah yang ingin Anda gunakan. Nah, selanjutnya di pojok sebelumnya biasanya ada close, minimize, dan juga maximize. Ada lagi nih yang ada tanda panahnya disebut dengan ribbon. Ribbon Display Option. Jadi di Ribbon Display Option ini adalah pengaturan ribbon. Nanti kita bahas lah ya gimana perbandingannya gitu. Kemudian di bawahnya lagi ada yang namanya formula bar. Formula bar ini ada seperti ini FX gitu ya biasanya. Jadi ada silang, centang, dan juga FX. Nah FX ini adalah formula bar. Di mana pada formula bar Anda dapat memasukkan atau mengedit data, formula atau fungsi yang akan muncul pada sel tertentu. Dan yang terakhir, ini yang menu-menu yang biasanya ini digunakan ya, adalah yang paling bawah. Jadi di bawah itu ada namanya Worksheet View Option. Jadi di mana
Ada 3 cara melihat worksheet. Cukup klik perintah untuk memilih tampilan yang diinginkan. Nanti kita praktekkan. Oke? Lanjut nih, sebelumnya kita buka Excel-nya, ada yang namanya backstage pada Excel yang sering digunakan aja ya. Jadi backstage itu adalah dimana sih ketika kita buka file baru, di situ ada klik file, maka ada backstage-nya. Nah, di situ biasanya ada menu-menu yang sering kita gunakan. Yang pertama, kita adalah new, yaitu membuat dokumen baru. Ada save dan save as, itu untuk menyimpan dokumen. Kemudian open, untuk membuka dokumen Excel yang sudah ada sebelumnya. Kemudian ada print, untuk mencetak dokumen dan melihat tampilan dokumen sebelum dicetak atau print preview biasanya. Kemudian ada share, yaitu untuk mengundang orang untuk melihat dan berkolaborasi pada dokumen dan juga dapat berbagi melalui email sebagai lampiran. Jadi ketika di-share nih, kalian bisa langsung menjadikan Excel ini lampiran pada email kalian. Kemudian juga export. Export di sini adalah mengekspor dokumen ke format lain. Kalau save atau save as itu biasanya kan formatnya Excel semua. Tapi kalau export itu untuk dokumennya menjadi file PDF ataupun XPS gitu. Oke, paham sampai sini? Oke, yang akan kita bahas selanjutnya itu adalah rumus dasar Excel, ya kan? Rumus dasar Excel itu terdiri dari yang pertama, sum, menjumlahkan isi data. Yang kedua adalah min, mencari nilai terendah. Kemudian yang ketiga adalah max, mencari nilai tertinggi. Kemudian ada average, menghitung rata-rata. Dan juga yang terakhir ada count, menjumlahkan record. Beda ya antara sum sama count. Kalau sum menjumlahkan isi data, kalau count menjumlahkan record. Oke, ini adalah gambaran nanti yang akan kita kerjakan. Jadi ada data seperti ini, gimana kita praktek menggunakan sum, min, max, average, dan juga count. Oke, selanjutnya kita akan buka Excel. Ini adalah tampilan dari Excel. Pertama kali kita buka. Kemudian di sini tadi saya sudah jelaskan ada file ini yang disebut dengan backstage tadi yang sudah saya jelaskan sebelumnya. Kemudian di sini ada title bar, kemudian di sini ada ribbonnya. Kita praktekkan untuk ribbonnya. Ribbonnya ini adalah auto hide, show tabs, and comment. Kalau misalnya kita show tab aja hasilnya kayak gini. Kalau misalnya kita auto hide hasilnya seperti ini, kita bisa kembalikan dengan show tabs and comment. Bisa ya. Kemudian ini ada sheet 1 dan sebagainya. Kemudian yang tadi juga perlu adalah dari tampilan worksheet previewnya. Nanti ini kalau normal, kemudian ini adalah page layout. Jadi kalau di print tuh hasilnya kayak gini, kita bisa menampilkan header dan footer di sini. Jadi itu kalau tampilan pilih yang page layout. Kemudian kita bisa page break preview. Jadi tampilan sebelum di print nih. Misalnya halaman 1, jadi page 1-nya kayak gini. Kalau kalian potong hasilnya kayak gini, maka yang tercetak hanyalah sampai harga satuan, totalnya hilang. Gitu. Oke, jelas ya untuk di awal kita kembalikan ke normal. Nah, di sini selanjutnya kita akan belajar tentang rumus dasar. Rumus dasarnya adalah sum, min, max, average, dan juga count. Maka dari itu, kita hitung dulu total harga satuan. Berarti kalau total harga satuan kita menggunakan rumus sum. Jadi kita bisa ketikkan SUM kurung buka. Kalian pilih record yang akan dijumlahkan. Jadi kita blok seperti ini. Kemudian setelah seperti ini kurung tutup. Enter. Ini hasilnya. Oke, bisa. Jadi rumusnya adalah kita bisa lihat di formula bar sum E5 sampai dengan E19. E5 sampai dengan E19 gitu. Kalau otomatisnya gimana? Otomatisnya kita bisa menggunakan auto sum. Di sini pilih yang sum. Nanti dia akan seperti ini. Range-nya dia otomatis biasanya akan sampai record di atasnya atau baris di atasnya gitu. Kita enter aja hasilnya sama. Oke, bisa. Oke, yang kedua adalah min. Berarti kita pakai MIN. Min. Kemudian kurung buka. Number 1 sampai terakhir. Jadi kita drag aja seperti tadi.
sampai ini, kemudian ditutup E5 sampai dengan E9. Enter. 100. Selanjutnya, kita bikin max, MAX. Ya. Kemudian kurung buka sama seperti yang tadi. Kita drag. Kemudian kita enter. Rata-rata kita menggunakan average. Nah, di sini average-nya banyak, kalian pilih yang average yang ini. Kalau kalian pengen cepat, kalian tinggal tekan tombol tab. Jadi, misalnya tadi nih, saya sama dengan kemudian AF gitu ya. Kalian pilih, kemudian tekan tab, maka hasilnya seperti ini. Tinggal drag aja. Tinggal di drag. Kemudian kurung tutup, enter. Hasilnya seperti ini. Paham? Dan yang terakhir adalah count. Count itu menggunakan untuk menjumlahkan record. Jadi berapa baris yang ada kayak gitu ya. Kita tab. Sama caranya di drag aja. Kemudian ditutup. Enter. Ini hasilnya. Oke, saya ulangi sekali lagi. Sum, record yang akan dijumlahkan dari berapa sampai berapa. Yang kedua adalah min, dari record pertama hingga record terakhirnya. Kemudian adalah max. Kemudian adalah average dan juga count. Kalau kalian bingung nulisnya, kalian bisa cek juga di auto sum. Di sini adalah semuanya ada. Jadi yang standar dimunculkan di awal. Kalau kalian mau yang lebih, misalnya nanti ada lookup, VLOOKUP, if atau apapun, more function. Gitu ya. Oke, untuk total keseluruhan harga berarti kita menggunakan sum. Hanya saja kolom yang dijumlahkan adalah kolom di total. Nah, kalau tekan S kayak gini ya, SM gitu. Kalian tinggal pilih, tekan tab, langsung seperti ini. Kurung tutup, enter. Lihat seperti ini. Sama kan? Oke, itu tadi adalah materi tentang pengenalan Excel dan juga rumus dasar dari Excel. Udah tahu ya gimana sum, if, count, max, min gitu ya. Itu adalah rumus-rumus dasar yang biasa kita gunakan dalam kegiatan sehari-hari. Semoga itu bermanfaat. Terima kasih sudah menonton. See you next time. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.